Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Wa ba'd. Rekan-rekan yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kesempatan pagi hari ini. Allah memuliakan kita semua dengan hadir tepat waktu sesuai dengan kewajiban dan sesuai dengan hak yang antum terima sehingga semoga dengan amanah kita kepada waktu, amanah kita kepada pekerjaan menjadikan apa yang kita miliki dan apa yang kita kerjakan itu menjadi barokah. Makanya Rasulullah SAW selalu mengatakan Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah barakahi umatku pada pagi harinya. Karena di pagi hari itu ditebarkan keberkahan. Seorang itu mudah melakukan ketaatan biasanya di pagi hari, di awal waktu gitu ya. Nah, sama dengan apa yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita baru saja menyelesaikan Ramadan, maka pertanyaan besar yang harus kita tanyakan pada diri kita adalah apa setelah Ramadan? Madza ba'da Ramadan? Apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan? Dan kita baru berada di awal-awal bulan Syawal, bulan baru bagi orang-orang sholih. Artinya bulan baru ini maksudnya adalah bulan pembuka dari 1 tahun penuh kita. Karena sesungguhnya Ramadan itu kan menggugurkan dan menghapuskan dosa. Jadi dosa selama setahun itu dilondri habis di Ramadan. Maka di Syawal ini kita diminta untuk memulai seperti permulaan yang baru. Makanya ini juga kalau kita benar dalam melakukan sesuatu di awal-awal ini, maka semoga kita masuk pada hadis tadi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah berkahi umatku di awal-awalnya, di waktu paginya. Yang kita ini masih berada di pagi hari, dimulai di bulan Syawal. Maka hal yang pertama harus kita ketahui adalah kita harus mengetahui terlebih dahulu apakah amalan-amalan kita di Ramadan itu diterima Allah atau tidak. Memang perkara diterima atau ditolak itu kan perkara gaib. Tidak ada satupun dari hambanya Allah yang tahu berapa banyak pahalanya, berapa dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para ulama menyebutkan beberapa tanda-tanda amalan itu diterima, ya. Nah, ini penting karena para sahabat itu agendanya setelah lewat Ramadan itu mereka berharap cemas apakah amalannya diterima oleh Allah atau tidak. Makanya doanya selalu Rabbana taqabbal minna. Makanya ada sunnah, ya, taqabbalallah minna wa minkum itu. Walaupun ini sunnah bukan marfu dari Rasulullah, ya, tapi ini dari para ulama salaf. Ya, para ulama salaf ketika masuk di Yaumul Id, mereka senantiasa mendoakan satu di antaranya dengan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Mereka berharap agar amalannya diterima. Kenapa amalan itu mereka berharap amalan itu diterima? Karena kalau amalan diterima, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan 1 tahunnya itu lebih mudah. Karena kalau Ramadannya diterima, Ramadan itu parameter. Maka 1 tahunnya semoga dia jalani dengan amalan-amalan yang mudah untuk diterima Allah juga. Tapi kalau Ramadannya ini tidak diterima oleh Allah, Ramadan yang dikerjakan begitu semarak saja tidak diterima, apalagi yang dikerjakan nanti secara sendiri-sendiri setelah Ramadan.
Nah, makanya kita penting yang pertama untuk mengetahui dulu tanda amalan itu diterima itu apa saja, ya. Saya baca dalam kitab-kitab para ulama itu ada beberapa tanda, ya, saya rangkum menjadi 5 tanda. 5 tanda amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama kata para ulama asy'ur bi qurbillah, ya. Perasaan dekatnya seorang hamba kepada Allah itu muncul setelah dia beramal. Jadi setelah beramal dia tambah dekat sama Allah, ya. Merasa Allah itu ada di dekatnya. Apa-apa ingat Allah, ya. Makanya saya ingin tanya kepada rekan-rekan semuanya, tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk apa? Untuk ibadah, ya. Masyhur ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk ibadah. Kalau tujuan Allah menciptakan makhluknya itu untuk apa? Menciptakan bumi, menciptakan langit, itu untuk apa? Menciptakan pohon, menciptakan laki-laki, menciptakan perempuan, menciptakan binatang, menciptakan panas, menciptakan hujan. Itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Allah menciptakan langit itu untuk apa? Tujuannya untuk manusia loh, ya. Untuk apa? Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan gunung. Tanda kekuasaan. Itu apa? Tadabbur. Yang sebelah sini sama. Tanda kekuasaan Allah. Benar tapi kurang tepat. Allah jelaskan dalam surah At-Tolak ayat terakhir itu. Anda buka surah At-Tolak, surat 65 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan kepada kita, Allah lah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi seperti langit. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah yang membuat aturan-aturan di antara keduanya. Jadi di antara langit dan bumi itu kan ada kita, ada makhluk-makhluknya Allah. Nah, yang buat aturan itu Allah. Tujuannya untuk apa? Jadi semuanya ada aturannya. Ya, semuanya ada aturannya, ya. Jadi kita nafas ini ya ada aturannya, jantung kita ini ada aturannya, paru-paru kita ada aturannya, tumbuh-tumbuhan itu ya ada aturannya, ya kan? Ada pembuahan, ada fotosintesis, ada buang karbon dioksida, ada nyerap oksigen dan lain sebagainya. Ya, semuanya ada aturannya. Ya, tanazal amru bainahunna. Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa Allah itu maha berkuasa. Wa annallaha bikulli syai'in wa qad ahatallahu bikulli syai'in ilma, dan Allah yang menguasai semuanya dengan ilmunya. Jadi tujuan Allah menciptakan semua makhluk itu supaya kita mengenal Allah. Supaya kita mengenal Allah. Lah kalau sudah kenal kan kita akan takut sama Allah, akan tunduk sama Allah, akan dekat dengan Allah, gitu ya. Jangan sampai makhluk apa saja membuat kita malah lupa sama Allah, ya. Jadi ngelihat apa saja itu harus ingat Allah. Ngelihat langit ingat Allah, ngelihat bumi ingat Allah, lihat manusia harusnya ingat Allah, ngelihat istri itu harus ingat Allah, ngelihat anak harus ingat Allah. Ya. Ngelihat ada orang yang menyenangkan, ingat Allah. Lihat ada orang yang menyusahkan kita, ingat Allah. Jangan hanya ingat Allah ketika ada orang yang menyusahkan kita, mengancam hidup kita, membuat kita khawatir, terus kita baru ingat Allah. Karena apa? Karena semuanya itu dalam kekuasaan Allah. Dan Allah nyiptakan itu semuanya agar kita kenal sama Allah, ya. Agar kita kenal sama Allah, ya. Jadi sebenarnya simpel, ya, simpel sekali kalau kita mau dekat sama Allah. Caranya Pak,
caranya ketika kita melihat penciptaannya Allah itu kita ingat Allah, ya. Jangan sebaliknya, ketika kita ini melihat ciptaannya Allah kita malah lupa sama Allah, ya. Jangan karena orang lain cinta kepada kita lupa sama Allah, ya. Yang bikin orang itu cinta sama kita, yang bikin istri kita itu cinta sama kita itu kan Allah, ya kan. Disayangi istri ya cinta Allah, ya. Disayangi anak ya dicinta Allah, ya. Dimudahkan dalam pekerjaan ya ingatnya sama Allah, ya. Kasih sakit ya ingat sama Allah, kasih sehat ya ingat sama Allah, gitu ya. Jadi ada dimuliakan Allah, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini tujuannya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, bahwa Allah lah yang berkuasa, dan tujuannya ya supaya kita mengenal Allah. Ya, kalau kita melihat sesuatu kok malah lupa sama Allah, itu berarti kita belum kenal sama Allah. Kalau belum kenal sama Allah bahaya. Nanti Allah tidak mau kenal sama kita, tidak mau ngurusi urusan kita. Makanya Rasulullah kan katakan, uzkurullaha inda kulli hajarin wa syajarin. Ingatlah Allah pada setiap batu dan setiap pohon. Ini ada tempat yang tidak ada batu dan pohonnya. Semua tempat itu kan ada batunya, ada pohonnya. Maksudnya apa? Ingatlah Allah di mana saja. Setiap kali melihat batu, ingat Allah. Jadikan batu-batu itu adalah tasbih kita. Jadikan pohon-pohon yang kita lihat itu adalah tasbih kita, ya. Alam semesta, hembusan angin, terus panas, hujan, matahari terbit, hembusan nafas kita, ya, terus degup jantung kita, ya, terus apapun yang kita alami itu sebagai tasbih kita, ya. Kalau apa-apa menjadikan kita lupa sama Allah, namanya kita belum kenal sama Allah. Dan yang mengkhawatirkannya kalau kita tidak kenal sama Allah, Allah tidak mau tahu urusan kita. Karena kan kaidahnya jelas, Rasulullah katakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah di masa mudahmu, Allah akan mengenalimu di masa sulitmu. Lah kalau kita hanya mau kenal Allah di masa sulit tok, tidak mau kenal di masa mudah, ya Allah ketika kita berada di masa-masa sulit, Allah itu tidak mau tahu ini siapa. Tiba-tiba datang. Di masa mudah dia tidak pernah datang. Ya. Jadi itu fungsinya, hadirin dimuliakan Allah, bahwa semua penciptaan yang Allah hadirkan di antara langit dan bumi itu tujuannya adalah lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kita mengenal Rabb kita, yaitu Allah Jalla Jalaluh, ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah, itu yang pertama, ya. Bahwa salah satu tanda diterimanya amal itu adalah betapa kita ini bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, jadi saya minta ya semuanya ya harus menjadikan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini term awalnya itu ya sekarang, ya. Mumpung kita ini kan buka lembaran setelah Ramadan, ya. Jadi apapun ya harus kita ingat sama Allah, ya. Jangan jadikan hal-hal yang datang menjadikan kita nyaman dalam kehidupan kita, ya, merubah, ya, jati diri kita yang harusnya ingat sama Allah terus jadi lupa sama Allah. Ya, itu yang pertama. Ya, syu'ur bi qurbillah. Jadi pokoknya dekat sama Allah. Kalau kita bisa dekat sama Allah, selalu mengingat Allah, itu tanda bahwa amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ini dimuliakan Allah. Yang kedua, para ulama mengatakan mahabbatu ahli ta'ah wa bughdhu ahli maksiyah. Ya. Tanda amalan itu diterima adalah, ya, hamba ini dicintai oleh ahlu ta'ah dan dibenci oleh ahlul maksiyah. Jadi kalau seorang hamba itu amalnya diterima, tandanya biasanya orang-orang yang soleh itu cinta kepada dia, ya. Dan itu redaksinya jelas dalam hadis, ya. Abu Dzar tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ara'aitar rajul ya'mal
bil amali minal khair, ya Rasulullah, ada seorang laki-laki melakukan amalan soleh, lalu orang-orang yang di sekitarnya mencintainya, ya Rasulullah. Apa komentarmu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ketika itu berkata, ya, tilka ajilu busrol mu'min. Itu adalah tanda yang disegerakan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mukmin, ya, tanda bahwa dia ini mendapatkan kabar gembira nanti di akhirat. Jadi tandanya apa? Orang-orang yang di sekitarnya mencintainya. Tapi orang-orang soleh, ya, kalau ahlul maksiat yang cinta sama dia, ya, lah ini harus jadi tanda tanya, ya. Kita ini berjuang kok tidak pernah dibenci sama ahlul maksiat atau ahlul fujur. Nah ini jangan-jangan perjuangan kita ini salah jalan, ya. Jadi kalau kita berjuang kok ternyata banyak yang tidak suka, banyak yang benci, ya sudah pas itu, sapasnya begitu, ya. Dan itu tanda disegerakannya apa? Kebaikan yang Allah akan berikan di akhirat, Allah segerakan di dunia. Kabar gembiranya disegerakan oleh Allah. Nah itu coba kalau sifatnya adalah personal kita lihat nih, orang-orang soleh mau deket enggak sama kita, ya. Kalau ternyata orang-orang soleh kok ternyata enggak mau ya deket-deket sama saya, apa karena memang saya ini enggak ada ketaatan gitu ya. Ya. Kok ternyata kok teman-teman saya lebih gampang bergaul dengan teman-teman yang mengajak kepada dunia, ya, mengajak kepada melupakan akhirat. Jadi jangan-jangan amalan kita selama ini tidak diterima sama Allah. Karena tandanya adalah, ya, ketika seorang itu melakukan amalan solih, orang-orang solih itu akan mencintainya. Ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, mahabbatu ta'ah wal iqbalu 'alaiha. Ya. Seorang yang amalannya diterima itu salah satu tandanya adalah dia akan semakin cinta kepada ketaatan. Ya. Dia akan menjaga ketaatan ini dan dia akan konsisten terus-menerus dalam menjaga ketaatan. Nah, ini tandanya. Ya, min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha, kata Rasulullah. Kata ulama, salah satunya Ibnu Rajab, Al Hasan Al Basri juga mengatakan salah satu tanda diterimanya amalan seseorang itu adalah kemudahan dia melakukan ketaatan setelahnya. Ya. Kalau tadi di awal saya tanyakan tujuan Allah menciptakan langit dan bumi dan ada di antaranya itu kan tadi untuk apa? Agar kita mengenal Allah. Tapi kalau tujuan kita diciptakan ini kan kita untuk beribadah, ya. Jadi maunya Allah itu kita beribadah. Kita itu mengerjakan ketaatan. Ibadah itu kan dua, mengerjakan perintah sama menjauhi larangan, toh. Ya. Jadi mengerjakan perintah ya perintah dikerjakan, ada hal-hal yang wajib kerjakan, kalau bisa tambahkan yang sunnah, tambahkan yang sunnah. Ya para ulama katakan yang penting itu yang wajib. Tapi kalau kamu lagi semangat, iman lagi naik, tambahin yang sunnah, ya. Kalau lagi ngelokor, lagi kendor, yang sunnah tidak dikerjakan tidak apa-apa, tapi jaga yang wajib, ya. Makanya ada ulama yang mengatakan kalau hatimu membuncah dipenuhi keimanan, maka bersemangatlah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Tapi kalau kamu sedang ditimpa kefuturan, maka jagalah amalan-amalan wajib. Ya, itu mengerjakan apa? Perintah. Tapi ternyata ibadah itu juga menjauhi larangan. Jadi taat itu salah satu maknanya ya menjauhi larangan. Ya. Dan menjauhi larangan ini bisa dikerjakan di mana saja. Kita duduk di sini itu menjauhi larangan. Kalau diniatkan jauhi larangan, jauhi zina, jauhi hal-hal yang haram, jadi ibadah terus ini. Ya, jadi antum bengong di pantry, di ya duhur ngantuk itu niat sambil nata niat menjauhi larangan. Karena kan ibadah dua, ya mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Ittaqul maharim takun a'badan nas. Ya, jauhilah larangan, maka kamu akan menjadi hamba Allah yang paling menjadi manusia yang paling beribadah kepada Allah. Nah, makanya kalau menjalankan perintah itu kan kata Rasulullah semampumu. Ya, tapi kalau menjauhi larangan itu terus menerus. Ya,
Kenapa? Karena sebenarnya menjauhi larangan itu gampang. Ya, menjauhi larangan itu gampang. Ya. Jadi kalau kita duduk di sini, kita niatkan jauhi maksiat, itu pahalanya banyak. Ya. Makanya orang tidur itu bisa jadi berpahala karena apa? Karena niatnya menjauhi larangan. Ya. Makanya kalau kita tahu bahwa tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah, kalau beribadah jangan tergesa-gesa. Ya, jangan tergesa-gesa. Karena untuk inilah Allah ciptakan kita. Ya, untuk inilah Allah ciptakan saya. Ya. Makanya kalau ibadah tergesa-gesa ini berarti dia tidak tahu tujuan hidup. Ya. Bahkan para ulama itu mengatakan kita ini hidup ini sebenarnya berpindah dari satu waktu sholat ke waktu sholat yang lain. Nah, pentingnya menata niat itu tadi. Ba'da subuh tadi harusnya setelah selesai sholat itu kita nata niat. Nata niatnya apa? Menunggu waktu duhur. Ya. Agar apa? Agar nanti kalau qadarullah jam 9 pagi ini nanti Allah cabut nyawa kita, status kita itu meninggal dalam keadaan penunggu waktu sholat. Ya. Nah kalau ba'da subuh niatnya itu pit-pitan atau nyoto gitu ya, terus kok qabla nyoto, sebelum nyoto kok mati gitu. Allah itu tanya ke malaikat maut, mati dalam status apa ini? Menunggu dunia, karena nunggu soto gitu ya. Jadi ini pentingnya kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita itu ya untuk taat ya, untuk taat. Dan yang paling gampang itu meninggalkan maksiat sebenarnya, dan ini harus terus menerus. Makanya meninggalkan maksiat itu tidak boleh semampunya ya. Minum khamr tidak boleh, saya semampunya saja, saya masih minum 1 gelas, tidak boleh. Kalau meninggalkan maksiat harus totalitas ya. Itulah bentuk kasih sayangnya Allah, meninggalkan maksiat totalitas, ngerjakan taat, ngerjakan perintah itu semampunya. Nah itu yang ketiga. Yang keempat, al-imtina anil audah ila dzunub ya. Al-imtina anil audah ila dzunub ya. Hati kita mencegah untuk kembali kepada dosa. Jadi kalau tanda diterimanya amalan soleh kita itu kalau kita mau berdosa itu rodok mikir-mikir dulu. Enggak langsung jret kerjakan, mikir dulu, iman-iman ini. Saya udah ngumpulkan pahala, sudah ngelondri dosa di Ramadan, sekarang dosa lagi. Jadi hatinya itu menolak, ada penolakan dalam hatinya, yang akhirnya mendorong dia untuk mencegah perbuatan dosa. Ya, jadi dia paham betul di Ramadan saya di Ramadan kemarin menjaga mata saya. Gimana caranya Syawal ke depan nanti mata saya ini betul-betul saya jaga dari maksiat. Ya. Di Ramadan kemarin kaki saya ini sudah saya ajak kepada ketaatan-ketaatan. Saya tahan betul datang ke tempat maksiat atau datang ke tempat-tempat yang magrur, yang menipu saya. Ya, menjadikan saya sia-sia. Nah, di Syawal ini tanda diterimanya amalan kita apa? Hati kita itu bergemuruh kalau kita itu ngajak kepada dosa ya. Jadi hati kita mencegah untuk kembali ke dosa. Itu yang keempat. Dan yang kelima terakhir, asy'ur bitaksir fi Ramadan ya. Merasa kurang atau merasa sedih dengan perginya Ramadan ya. Ya. Kehilangan bulan yang mulia Ramadan itu harusnya kita sedih, setidaknya ada kesedihan ya. Makanya tanyakan pada diri kita masing-masing, Ramadan pergi itu kita seneng apa sedih ya. Kalau seneng, lah ini hati-hati, karena sedih itu salah satu tanda keimanan ya. Sedih kehilangan sesuatu yang menjadikan dia tambah baik itu salah satu tanda keimanan. Para sahabat itu ketika tidak bisa berangkat perang Tabuk itu kan mereka menangis kan, tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan hazanan alla yajidu ma yunfiqun gitu kan kata Allah dalam surah Taubah itu ayat 92 ya. Tawallau, dan mereka berpaling ya. Wa a'yunuhum tafidu minad dam, dan mata mereka berkucuran air mata. Karena apa? Hazanan, karena mereka sedih tidak mendapatkan bekal yang bisa mereka bawa untuk berjihad ya. Jadi sedih itu tidak melulu sesuatu yang negatif. Kadang
itu tanda keimanan seseorang, ya. Jadi kita harus merasa kurang, merasa sedih dengan kehilangannya Ramadan ini, ya. Dan berusaha memaksimalkan lembaran baru bernama Syawal dan selanjutnya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, terus terus Al-Muharram, terus sampai bertemu lagi Ramadan. Ya, jadi 5 hal ini mari kita lihat pada diri kita masing-masing, ya, untuk mengetahui kalau amalan kita itu betul-betul maksimal kemarin di Ramadan. Kalau 5 hal ini ada dalam diri kita, maka semoga kita terus meminta kepada Allah agar Allah istiqomahkan. Kalau 5 hal ini mungkin kok saya tidak ada ya 5-5-nya ya itu berarti PR besar kita untuk menjaga keimanan kita. Tugas kita mungkin tidak memaksimalkan amalan, tapi berusaha menjaga iman ini saja sudah satu hal yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu teman-teman yang dimuliakan Allah, hal yang saya ingatkan pada kesempatan kali ini, semoga dengan 5 hal ini menjadikan kita semakin tahu bahwa tujuan kita ini ya taat, ya, dan tujuan kita ini ya selalu berusaha dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan semua urusan-urusan kita, baik urusan pribadi, personal, ataupun urusan perjuangan. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan untuk saya pribadi dan untuk para ikhwah semuanya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.